komunikasi efektif secara general, kemudian komunikasi antar profesi dan komunikasi dengan pasien. Tapi sekali lagi saya katakan komunikasi antar profesi saya taruh di belakang. Kalau memang masih ada waktu, maka kita akan bahas. Tapi kalau enggak, kita bahas minggu depan. Ya. Nah, kalian saya perlihatkan dulu. Mungkin ada yang sudah pernah melihat ya video berikut ini. Ini kalau dilihat di workshop di YouTube, ini workshop komunikasi, dan pada saat dulu kalau kita memberikan training komunikasi, sering sekali kita mengadakan game seperti ini. Saya yakin kalian juga kalau di BEM ya, itu pernah mungkin ada yang melakukan game seperti ini. Silahkan dilihat dulu sambil saya mengutak-ngatik. Jadi ini tidak saya aktifkan suaranya, kalian agak-agak terlambat juga karena ya namanya Zoom ya, jadi sedikit bermasalah memang dengan kecepatan. Tapi ini slow sekali. Aduh, terlalu lambat. Jadi kita lihat dari sini. Nggak apa-apa ya, sambil saya mencari-cari dulu bagaimana caranya dihilangkan. Slow sekali, sudahlah. Nanti kalian bisa lihat di internet ya, di YouTube saya berikan linknya nanti. Jadi atau mungkin ada yang sudah pernah ya melakukan permainan seperti ini? Bu. Iya baru Bu. Baru, belum pernah. Aduh, saya kira kalau pelatihan di BEM sudah ada ya, karena ini permainan sering sekali jadi break. Videonya kayak patah-patah Bu kalau di share screen begini. Tapi kalau saya lihat video yang untuk merekam partisipannya masih lumayan lancar Bu. Jadi saya harus langsung nyalakan dari videonya ya, jangan dari slide gitu. Kayaknya Bu begitu. Dari PPT memang biasa memang kayak agak buruk pemutaran videonya. Siap. Sudah terlihat? Belum? Belum ter-share screen Bu. Sebentar, mana ini hilang kianu kok. Share screen. Soalnya saya pakai laptop yang biasa dipakai anakku main-main, jadi saya agak-agak tidak. Oke, kelihatan Mi? Bu. Iya Bu. Bu. Saya ulang saja dari awal ya. Kita harusnya tidak menghabiskan waktu di sini, tapi sudahlah karena kalian belum pernah. Oh, gimana?
Jadi terlihat bagaimana pesan yang disampaikan itu sangat berbeda ya dibandingkan dengan apa yang awal diperuntukannya seperti apa. Jadi memang kadang-kadang kita tidak bisa terlalu mengandalkan pembawa pesan itu terlalu banyak. Nah, mungkin ada yang pernah mengalami hal seperti ini ya. Punya pengalaman, bukan melakukan workshop semacam ini, tetapi punya pengalaman bahwa pesan yang disampaikan itu berbeda, ternyata begitu sampai ke orang lain. Halo? Suara saya tidak terdengar? Terdengar, Ibu. Tidak ada yang punya pengalaman, atau misalnya Anda bisa membayangkan dalam konteks kefarmasian ya, pasien datang bawa resep, terus ada yang perlu ditanyakan ke dokter, misalnya harusnya dituliskan konsentrasinya obatnya itu Sidofudin 600 mg, tapi dituliskan adalah Sidofudin 60 mg, kurang 0 gitu. Salah konsentrasi. Nah, apotekernya tahu bahwa ini pasti maksudnya 600. Dia minta pasiennya kembali ke dokter untuk diperbaiki. Kemudian ternyata yang datang ke apotek membawa resep itu bukan pasiennya, tapi keluarganya, misalnya anaknya. Nah, anaknya ini infokan ke bapaknya, ini harus kembali ke dokter karena dosisnya salah. Bapaknya kembali ke dokter, kira-kira sikapnya bagaimana? Kalau ada yang pernah mengalami misalnya seperti itu tadi, kira-kira bapaknya bagaimana sikapnya kembali ke dokter? Halo? Marah-marah kenapa? Iya, marah-marah karena mungkin pemikirannya Ibu salah dikasihkan dosis. Ada yang bisa peragakan bagaimana cara marahnya itu seperti apa? Gimana ya? Oke, misalnya dia marah, dok, kenapa ini resepnya katanya salah dosis, gitu ya? Mungkin karena dokter itu memegang etika juga, dia katakan loh dosisnya yang salah yang mananya, gitu. Tetapi nanti saya akan komunikasikan dengan apotekernya. Oke, atau mungkin bapaknya tidak marah, dia cuma menyampaikan ke dokternya seperti itu, tetapi dalam hatinya sudah ada sikap tidak percaya pasti kan? Ya. Karena kenapa saya bisa dituliskan resep yang salah gitu. Padahal ini hanya gara-gara ada sesuatu yang tidak efektif. Bukan salah dosis, tetapi salah konsentrasi. Dan etika ya saya tidak mengikuti kuliah yang disampaikan oleh Pak Ilham sebelumnya mengenai etika ya. Tetapi etika itu tidak seperti ini harusnya. Tetapi banyak sekali kita lihat. Anda biasa lihat kalau di rumah sakit ada sesuatu yang salah dengan resep, pasiennya disuruh kembali ke dokter. Atau misalnya ada sesuatu yang perlu diperbaiki di resep, ini tidak ada, kembali dulu ke dokter, gitu ya. Nah ini sesuatu hal yang perlu sebetulnya kita perbaiki. Secara etika bagaimana? Padahal kita juga punya mekanisme komunikasi antar profesi, ya. Jadi ya. Kalaupun misalnya memang perlu pasiennya yang harus membawa karena kesibukan, maka ada metode yang bisa dilakukan. Misalnya Anda cuma menyampaikan, bisa kembali ke dokter, bawa ke ini resepta. Ya, nanti Anda yang menghubungi dokternya via telepon. Karena kan kalau di rumah sakit selalu ada koneksi antar ruangan ya. Dok, mohon maaf ada pasien nanti resepnya dok mau diperbaiki. Karena tidak bisa diarsipkan kalau dosisnya seperti itu. Ya, jadi tidak perlu pasiennya mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah. Tapi sering sekali ada yang mengalami hal semacam ini. Pasiennya yang disuruh bolak-balik dan disampaikan pesannya itu melalui pasiennya gitu. Suruh perbaiki ininya tidak ada, kembali dulu ke dokter gitu kan. Nah ini sesuatu yang salah. Nah
mungkin di kuliah ini saya akan sedikit banyak berbicara mengenai, kenapa kan nanti kalian akan berpikir, kenapa ke apoteker terus? Ya ini kan salah satu contoh gitu ya. Jadi mohon maaf kalau ada yang tersinggung, kenapa apoteker terus yang salah, bukan maksudnya seperti itu. Tetapi ini sebagai penggambaran bahwa ada loh seperti ini. Gitu. Kalau ada yang sudah pernah magang-magang, maka mungkin kalian akan tahu, atau ada yang sering menemani keluarganya ke rumah sakit, akan kemudian duduk-duduk di apotek, itu sering sekali ya mendapatkan hal-hal yang harus dikembalikan ke dokter gitu. Nah, kita lanjutkan. Komunikasi yang efektif, kalau kita lihat, itu sama seperti analoginya seperti ini. Banyak sekali definisi komunikasi, seperti yang dijelaskan oleh Pak Ilham sebelumnya, asal katanya itu komunis, common, ya. Jadi maknanya itu to make common atau to share. Gitu. Jadi effective communication artinya apa yang kita share itu sesuai. Critical komponennya di sini adalah penerima info itu mendapatkan pemahaman yang sama dengan yang disampaikan oleh sender atau pemberi pesan. Jadi agar bisa seperti itu, pesan harus sampai to the right person at the right time, dengan menggunakan segala aspek yang bisa kita gunakan, baik visual, auditori, kinestetik, ya. Jadi banyak contoh bisa kita lihat sehari-hari, komunikasi di berbagai hal. Itu yang paling gampang kalian bisa lihat di iklan-iklan televisi, bagaimana mereka mengkomunikasikan produknya. Jadi kadang-kadang terjadi perang informasi. Sebagai contoh, dulu di zaman Orde Baru, semua media komunikasi itu diawasi, ya. Tetapi keuntungannya program-program itu mudah diintervensi karena pengawasannya ketat. Misalnya periklanan susu formula itu sangat ketat dulu. Jadi Anda mungkin pernah dengar lagu Aku Anak Sehat Tubuhku Kuat. Pernah dengar lagunya? Atau kalian belum lahir? Iya, pernah Bu. Karena ibuku rajin dan cermat. Apa lanjutannya? Ternyata aku baik, selalu diberi arti. Masa aku baik. Makanan bergizi dan bisa. Terus berat badan Ditimbang selalu. Dan selalu posyandu menunggu setiap waktu. Bila aku diare, ibu selalu waspada. Pertolongan oralit selalu siap sedia. Betul. Anda tidak pernah dengar lagi itu lagu dimunculkan di televisi, tetapi itu terngiang-ngiang karena dulu memang selalu digaungkan, gitu ya. Jadi inilah salah satu sebetulnya cara komunikasi. Kita lihat bagaimana kultur masyarakat, bagaimana tradisi yang ada, ya. Jadi kalau dulu masyarakat itu dengan akses yang terbatas pada media, tetapi akses yang terbatas itu digaungkan terus-menerus hal yang dianggap baik gitu ya, maka itu akan tertanam dan semuanya memiliki pemahaman yang sama bahwa oh, anak sehat itu badannya kuat karena ibunya kasih ASI. Waktu kecil ibunya beri imunisasi, ya. Kemudian berat badannya selalu ditimbang. Kalau diare, karena dulu memang angka kejadian meninggal karena diare itu termasuk tinggi, jadi ini dimasukkan di antara segala penyakit bayi yang lain, demam dan sebagainya. Yang diare ini yang paling memberikan kontribusi kematian, ya. Jadi dimasukkan juga dalam pesannya, jika aku diare, ibu selalu waspada. Pertolongan oralit selalu siap sedia. Jadi begitu tertanam gitu. Ini salah satu efektifnya promosi kesehatan yang dilakukan dengan melihat kultur. Sekarang bagaimana? Banyak sekali ibu-ibu lagi yang tidak memberikan ASI, ya, dengan alasan ada yang lebih praktis. Kenapa? Karena tidak terlalu lagi digaungkan bagaimana ASI itu bagusnya,
Bahkan terjadi perang informasi di media. Susu formula itu menuliskan ibu cerdas gitu, atau ibu yang cermat, ibu bijak, bergabunglah dengan ibu bijak lainnya gitu ya. Jadi dikomunikasikan bahwa susu formula itu pilihan ibu cerdas, pilihan ibu bijak gitu. Jadi ya jangan kaget kalau praktisi kesehatan itu berkuar-kuar bagusnya ASI, tetapi pemanfaatannya di masyarakat itu kalah, bahkan kalah sekali dari susu formula, karena memang media komunikasinya itu tidak digunakan dengan memanfaatkan kultur yang ada, ya. Jadi sama sebetulnya kalau kalian juga belajar, salah satu trik saya belajar itu saya memanfaatkan media. Karena saya suka sekali mendengarkan sesuatu dan itu terngiang-ngiang di telingaku. Jadi kayak misalnya sekarang, orang yang paling sering itu kan yang saya dengarkan lagu anak-anak ya, karena ya anak masih kecil-kecil. Atau tiap sore di area dekat rumah ini lagu Mau Mere, karena orang senam. Jadi itu saya jadikan lagu untuk mengingat sesuatu. Sama seperti COVID misalnya, untuk kasih tahu anak-anak bahwa jangan keluar rumah tanpa masker. Apa sih yang disukai oleh anak-anak? Lagu kan? Makanya film Upin Ipin itu banyak sekali lagunya. Karena memang mudah sekali anak-anak menangkap pesan-pesan yang lagu. Coba lagu tadi Aku Anak Sehat, Anda masih ingat, padahal mungkin Anda masih kecil waktu lagu itu digaungkan di televisi ya. Itu teringat sampai besar, dan mudah-mudahan Anda akan tetap teringat nanti kalau Anda punya anak. Anda akan teringat bahwa aku anak sehat, anak kuat itu karena ibuku begini gitu. Karena ayahku mensupport. Jadi bukan dengan support, mensupport atau mendukung pemberian ASI, imunisasi dan sebagainya. Jadi media komunikasi supaya lebih efektif, itu kita lihat, kita harus memanfaatkan berbagai hal. Nah, di farmasi, dalam bidang kefarmasian itu komunikasi tidak hanya harus efektif, tapi juga harus terlihat profesional ya. Jadi kalian kalau mau mendapatkan bagaimana komunikasi itu kita tampak bisa berkomunikasi dengan efektif, kalian bisa lihat link yang ada di sini, saya tuliskan ya, saya tidak perlu menampilkan. Dan kalau saya menjelaskan juga di perkuliahan kita tidak akan cukup waktunya, karena seperti ya saya dulu kalau training komunikasi itu biasanya berlangsung selama 1 minggu, setiap hari dilakukan, karena memang ada role play ya, dan beberapa hal termasuk ya game yang tadi saya perlihatkan itu. Sering sekali game-game yang berkaitan dengan komunikasi kita perlihatkan supaya kalian menjadi lebih paham bahwa komunikasi tidak efektif itu kalau begini, ada yang salah gitu. Nah, komunikasi kesehatan yang efektif itu kombinasi sebetulnya antara seni dan ilmu. Sama seperti kita lagi art of compounding ya. Komunikasi kesehatan juga seni dan ilmu. Kita harus memilih strategi-strategi komunikasi. Dan ini mempertimbangkan berbagai hal, seperti misalnya yang saya katakan kultur tadi. Dan saya yakin mudah-mudahan kalian masih ingat apa yang disampaikan oleh Pak Ilham sebelum-sebelumnya. Pemilihan media itu harus kita pertimbangkan semua. Kalau di bidang komunikasi misalnya, kita melibatkan berbagai disiplin ilmu. Misal yang paling dominan itu ilmu perilaku ya. Jadi para psikologi atau ahli-ahli antropologi yang mengamati perilaku gitu. Kemudian dengan budaya, mengamati perilaku dan budaya itu bagus sekali kalau kita libatkan dalam memilih strategi-strategi komunikasi. Tapi tentu saja kita juga sebagai orang kesehatan sebetulnya sudah banyak contoh-contoh yang terlihat. Kayak misalnya di zaman COVID seperti ini. Banyak sekali webinar-webinar gitu ya, yang Anda bisa lihat bagaimana di negara lain itu penanganan COVID-nya efektif. Sudah mulai turun, angka kejadiannya ada yang 0 gitu. Ya, kemarin misalnya webinar bagaimana
COVID penanganannya di Jepang, kemudian di Australia. Di Jepang dengan Australia sudah mulai turun. Strategi yang mereka pilih berbeda. Satunya lockdown, satunya tidak. Yang mana yang kira-kira tidak lockdown? Jepang dan Australia. Kalau kalian mempertimbangkan kultur. Jepang. Jepang. Betul. Kenapa kira-kira mereka tidak perlu lockdown? Karena budaya bersihnya sudah tertanam dari kecil, Ibu. Satu, betul. Yang kedua, budayanya mereka mengikuti perintah, itu sesuai SOP, betul-betul dijalankan. Kapan pemerintah bilang, batasi keluar rumah? Mereka lakukan, gitu. Terapkan protokol kesehatan, mereka lakukan dengan tertib, gitu ya. Jadi negaranya tidak perlu di lockdown, cukup dibatasi. Kalau mau masuk ke negaranya harus seperti ini persyaratannya. Kalau ada yang mau keluar harus begini. Mereka tetapkan aturan-aturannya dan itu dijalankan dengan baik. Gitu. Australia berbeda lagi. Kulturnya tidak sedisiplin karakternya memang ya berbeda. Kulturnya Jepang dengan Australia. Maka pemerintahnya itu saklek. Mereka memberikan denda bagi orang-orang yang keluar dari rule yang ditetapkan. Jadi mereka lockdown, kemudian memberikan denda yang keras gitu. Akibatnya turun. Karena memang mereka paham bahwa kultur dari masyarakatnya itu seperti ini. Harus dikasih begini. Nah, kalian bisa lihat nih nanti kalau misalnya kalian sudah menjadi petinggi di bidang kesehatan, saya yakin akan ada gitu ya, karena kita Unhas itu banyak sekali menghasilkan para pejabat sebetulnya. Komunikasi ini kalian melihat juga bagaimana kultur. Orang Indonesia kan sebetulnya banyak sekali yang bisa kita jadikan contoh gitu ya. Kira-kira apa yang mendominasi di sini? Yang pertama budayanya kita bagaimana? Atau kesukaan pada musik mau dulu? Yang disukai secara umum itu musik apa? Musik sedih. Pop. Sedih. Pop. J-pop, K-pop. Kan anak muda gitu ya. Tapi secara keseluruhan lihat nih kontes-kontes lagu yang paling banyak itu dangdut kan? Karena yang secara umum masyarakat kita masih dominan menyukai dangdut. Setidaknya zaman tuanya. Jadi kemudian apalagi yang bisa menjadi patokan bahwa ini bisa menjadi contoh, kita bisa mengkomunikasikan dengan menggunakan media ya lagu dangdut, karena kita kebanyakan kalau kaum menengah ke bawah gitu ya yang agak-agak susah dikasihkan edukasi, tetap keluar meskipun disuruh pembatasan gitu, tapi dengan menggunakan edukasi-edukasi yang sesuai dengan kulturnya, dengan memang budayanya, maka kita sebetulnya bisa menjangkau hal yang sesuai itu gitu. Apalagi power of mak-mak itu kan sangat besar sekali pengaruhnya kalau di kita kan. Coba nih ibunya saja dikasihkan edukasi yang bagus, ibunya itu bisa tahan anaknya tidak keluar-keluar, dia tahan suaminya tidak keluar-keluar, asal edukasinya di ibu bagus gitu. Karena memang kekuatan ibu-ibu di Indonesia itu masih tinggi sekali. Sama dengan di negara-negara Timur Tengah. Ibu itu sangat dihargai gitu ya. Tapi kalau di negara barat, wah, percuma diintervensi di ibu-ibu. Mereka harus menggunakan intervensi yang lain. Jadi memang kita melihat apa-apa yang menjadi hal yang dominan yang ada di masyarakat kita supaya komunikasi itu menjadi bisa lebih kita strateginya lebih tepat atau tepat sasaran gitu ya. Nah, sebentar saya record dulu, tapi sudahlah. Kita masuk komunikasi dengan pasien. Kalau komunikasi dengan pasien, kita harus mempertimbangkan apa sebetulnya persepsi dari pasien. Nah, kalian bisa lihat di sini. Di sini saya tuliskan 2 artikel. Sebetulnya banyak sekali artikel gitu ya, tapi ini saya ambil 2 artikel di tahun yang sama.
bagaimana persepsi dari farmasi melihat pekerjaannya sendiri. Jadi kalian lihat di situ bahwa kebanyakan farmasi menganggap dirinya apa? Apa maksudnya ini? Dispensers of medication. Yang cuma kasih obat. Pemberi obat, pembuat obat, ya. Dispenser kayak Anda dispensing air gitu. Menyalurkan obat. Di situ disiapkan ya sudah. Gitu. Ya. Dan mereka memang menganggap bahwa diri mereka itu not patient center praktisi. Sementara penelitian lain di tahun yang sama, ini meskipun negaranya berbeda gitu ya, pasien lebih dari 90% itu menyampaikan bahwa mereka butuh informasi dari farmasis. Ini kelihatan bahwa gap itu, jarak itu ada. Kebanyakan farmasi hanya merasa bahwa ilmunya yang boleh saya kasih tanda kutip ya, paham sekali tentang obat, mulai dari strukturnya, bagaimana, sampai nanti dikeluarkan strukturnya seperti apa, itu dipahami sama ahli farmasi. Dan mereka merasa, oh, saya dengan ilmu seperti ini, maka saya ahli obat. Tapi sebetulnya ilmu bagaimana memahami pasien, behavior, bagaimana medication itu medication taking ya, medication itu diambil, digunakan, itu juga harusnya dipahami. Karena tujuan terapi kita sebetulnya, tujuan kita bekerja adalah agar outcome terapi itu kan sesuai dengan harapan. Ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, patient perspektif itu banyak yang menganggap bahwa oh farmasis itu sibuk, kita tidak mau merepotkan. Kalau kalian lihat, ada yang sudah pernah nonton itu film Jepang tentang farmasi? Ibu. Nggak nonton juga, apa sih yang kalian lakukan? Masa film Korea aja? Kalian nonton? Ada Ya, film Bu. Jepang. Sudah nonton, Ibu? Sudah nonton? Iya, Bu. Sudah. Kelihatan sekali. Apa judulnya? Midori. Ya, langsung Cinderella. Ya, kira-kira kalau kalian bisa berkomentar tentang film itu, ayo coba kasih komentar saya. Bagaimana setelah yang menonton itu film? Saya, Ibu. Silahkan. Kalau setelah saya nonton, Ibu, kayak awalnya kalau dilihat dari filmnya itu, Bu, kayak dia kerja keras sekali untuk bisa semaksimal mungkin untuk selamatkan pasien. Tapi dengan banyaknya hambatan nih Bu, kayak harus lawan dokter, karena dokter kan juga di dalam filmnya agak ngeyel, apalagi pasiennya juga agak susah diberikan informasi obat. Karena kan di Jepang saya lihat filmnya itu Bu, kayak apotekernya ke pasiennya Ibu. Jadi itu yang menurutku, kalau saya sebagai itu agak susah kayaknya Ibu, karena expert sekali itu Bu kayak begitu. Oke, agak susah. Kenapa diminta? Jadi dosen-dosen farmakologi itu meminta Anda untuk menonton karena memang itu sebetulnya penggambaran farmasi klinis, ya. Kalau Anda bilang kayaknya apotekernya harus mendatangi pasiennya, betul. Yang kejadian yang harusnya terjadi di Indonesia pun seperti itu, ya, karena sudah diatur oleh perundang-undangan bahwa apoteker itu melakukan visite. Jadi kalau misalnya nanti kalian di rumah sakit, ada yang bekerja di rumah sakit, kemudian ada yang mau akreditasi rumah sakit, maka dari pihak auditornya itu akan melihat apakah apotekernya melakukan visite atau tidak. Karena kalau tidak dilakukan berarti Anda salah. Anda tidak sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Jadi kalau dikatakan apotekernya mendatangi pasien, maka itu yang benar kalau di rumah sakit, ya. Kalau di praktek-praktek umum ini masih sebetulnya
kalau saya mengajar di kewirausahaan, saya akan sarankan Anda juga lakukan itu. Tetapi ini bukan mata kuliah kewirausahaan. Jadi kita lihat di film situ bahwa ini farmasis sibuk sekali. Ya, kita sebagai orang farmasis kita melihat ih dong sibuknya gitu. Apalagi kalau masyarakat awam yang lihat, kerjanya farmasi seperti itu ya. Sebetulnya satu hal yang saya kritisi juga gitu ya. Kita memang seperti yang disampaikan oleh Pak Ilham, bahwa farmasi itu masih harus memperlihatkan eksistensinya. Karena masyarakat belum menganggap bahwa kita ada. Sama seperti film ini gitu. Film banyak sekali film-film Korea tentang dokter, tentang perawat gitu. Ya, mereka cuma menampilkan profesinya itu di bidang dengan segala keruwetannya, segala kesibukannya gitu ya. Tapi tidak terlalu menonjolkan bahwa rempong begini, ini kita banyak sekali tekanan dari profesi yang lain gitu. Sementara di film tentang farmasi ini, tentang farmasis ini, kan jadi ya memang itu penggambaran bagaimana masyarakat dan bagaimana profesi lain masih perlu kita yakinkan bahwa pekerjaan kita itu melibatkan juga aspek klinis. Bukan karena memang masih profesi lain juga masih beranggapan berdasarkan apa yang mereka lihat. Jadi selama ini mungkin mereka lihat bahwa apoteker itu cuma sibuk kerja resep. Kalau masyarakat umum cuma sibuk kerja resep terus diambil uang tak. Itu saja yang mereka lihat. Mereka tidak melihat bagaimana kita berpraktek dengan farmasi klinik, dengan konseling, dengan memberikan informasi yang benar ya tentang obatnya, bahkan melakukan pharmaceutical lebih dalam lagi. Karena memang masih sedikit yang melakukan itu. Jadi ini tantangan kita generasi menganggap kita gitu ya, tapi terutama media Anda yang calon-calon apoteker nantinya, tolong ditanamkan bahwa bukan seperti yang kalian bilang, kayak kenapa begitu? Ya memang harusnya begitu. Cuman contoh selama ini kita belum seperti itu gitu ya. Jadi makanya kalian diminta untuk nonton supaya kalian bisa melihat memang harusnya seperti itu. Nah, patient center. Kita melihat tadi bahwa farmasis belum menganggap bahwa mereka adalah patient praktisi yang mensenterkan atau memfokuskan pekerjaannya pada patient. Kenapa kita harus patient center? Karena dari banyak penelitian yang dilakukan, ternyata peran farmasis itu penting sekali untuk mengurangi insidensi akibat medication error. Kalau Anda pernah lihat Swiss cheese model, ya, model keju Swiss. Kalau belum pernah dapatkan di kuliah-kuliah farmakologi, silahkan mencari di internet. Swiss cheese model. Saya tidak bahas di sini terlalu banyak. Analoginya itu seperti keju Swiss yang berlubang-lubang. Jadi kita adalah orang yang paling belakang sebelum pasien itu menerima racun. Obat itu kan racun tergantung dosis. Ya. Jadi kalau pasiennya mau kita berikan sesuatu, apakah itu nanti berfungsi sebagai obat atau dia berfungsi sebagai racun, maka tergantung dari bagaimana Anda memberinya. Makanya harus ada perubahan tujuan dari seorang farmasis yang kerjanya hanya provided patient with drug. Ya. Beralih nih, sedikit-sedikit kita juga menyediakan drug information. Itu tidak cukup, tidak hanya harus menyediakan informasi saja, tetapi kita sebetulnya harus ensuring patient understand the treatment. Supaya obatnya yang dia konsumsi itu aman dan bermanfaat. Tidak hanya sekedar tahu bagaimana caranya pasien itu minum gitu, tapi bagaimana supaya tujuan terapinya berhasil.
Nah, ini metode komunikasi yang bagaimana, metode komunikasi yang seperti apa, perlu untuk kita pelajari, ya. Dan ini hanya bisa diraih kalau Anda mengetahui bagaimana komunikasi itu yang efektif. Anda lihat video sebelumnya, apa yang disampaikan bisa berubah 360 derajat ke orang yang ingin menerima, orang yang mau melakukan. Jadi bagaimana caranya supaya tidak ada perubahan? Ini yang harus kita cari strategi-strateginya. Dan ilmu bagaimana juga kita menjalin relationship dengan passion itu juga menjadi suatu sebetulnya skill yang dibutuhkan oleh seorang farmasi. Ini sebetulnya trust in relationship itu juga kita dulu sering training dalam ilmu-ilmu komunikasi kalau saya dulu masih menjadi terlibat di bidang customer service. Nah, kita lihat di jurnal yang saya tuliskan di sini. Apa penyebab kira-kira kenapa info yang disampaikan kepada pasien itu sudah ada, tapi pasien tetap merasa bahwa mereka butuh info dari farmasis? Karena farmasisnya tidak ngasih info kah? Nah, ini dari riset, ini ternyata penyebabnya. Low health literacy. Ya, jadi ada health literacy yang rendah yang menjadi penyebab informasi yang sudah disampaikan oleh farmasis, tetapi pasien itu tetap merasa bahwa farmasinya tidak kasih info. Informasi dari farmasi itu sangat minim. Nah, ini yang akan kita bahas. Health literacy. Ada yang pernah dengar? Atau literasi? Ada yang pernah dengar istilah literasi? Pembacaan. Membaca. Budaya baca. Apa lagi? Budaya membaca. Budaya membaca, literasi. Jadi sebetulnya ya, literasi itu bukan cuman orang yang banyak membaca. Kalian lihat ya. Jadi kalau di sini literasi itu kita artikan sebagai kemampuan individu untuk artinya ini membaca, ya, kemudian memperoleh. Di sini write ini sebetulnya menulis ya, tapi kita juga bisa artikan memperoleh. Jadi dia bisa paham, memproses, memahami informasi yang kesehatan dasar yang dibutuhkan untuk membuat keputusan. Jadi kalau di bidang literasi, orang disebut illiterasi atau tidak memiliki literasi, itu bukan hanya karena dia tidak bisa membaca, tapi juga dia karena lack of understanding. Tidak paham apa yang dia baca. Itu tetap dianggap sebagai illiterasi. Jadi orang yang low literasi dia bisa baca, tapi dia tidak paham apa yang dia baca, itu juga dianggap sebagai illiterasi, orang yang tidak punya literasi. Ya, jadi sama Ji. Kalau Anda juga punya banyak bacaan, tetapi Anda tidak paham apa yang dibaca, ya itu tidak dianggap Anda memiliki literasi yang bagus, gitu ya. Nah, kita lihat. Hasil penelitian menemukan bahwa more than 1 in 2 adults ternyata di Amerika sana ya, karena penelitian farmasi sosial dan farmasi fungsi pharmaceutical care itu banyak sekali, sudah begitu maju di negara-negara barat. Sayangnya di Indonesia penelitian-penelitian seperti ini belum ada, belum terlalu banyak ya, sudah ada tapi belum terlalu banyak dipublikasikan. Ternyata 1 dari 2, 50% dari responden yang ditanyakan dari penelitian ini tidak bisa menggunakan body mass index, grafik indeks massa tubuh. Ada yang pernah lihat? Nggak pernah lihat lagi? Atau indeks massa tubuh itu apa?
Halo. Yang berhubungan sama tinggi badan dan Berat badan. Tinggi badan, berat badan. Rasionya ya, kita lihat. Jadi di situ akan kelihatan apakah Anda normal, apakah underweight atau obesitas. Overweight, itu dilihat dari body mass index-nya. Yang kedua, ternyata banyak orang dewasa yang tidak memahami bagaimana tabel vaksinasi. Ya. Yang ketiga, ternyata mereka merasa tidak bisa membaca label obat. Ini hasil penelitian ya, hasil penelitian di Amerika sana. Nah, saya berikan contoh salah satu obat yang ada di Amerika, yang ini beredar di Amerika, Ecotrin. Ini saya diberikan, saya dikasihkan oleh salah satu dosen kita. Maka saya jadikan contoh, 81 mg asetosal. Kira-kira untuk apa? Asetosal 81 mg. Bukan. Untuk apa? Ya, jadi untuk kardio ya. Sebetulnya anak-anak juga diberikan 80 mg untuk penurun demam. Tetapi kalau yang 81 mg itu untuk orang-orang yang memang mengalami gangguan di area jantung, terutama orang-orang yang sudah pasang cincin supaya tidak ada penggumpalan ya, koagulasi yang bisa mengakibatkan penyumbatan di pembuluh darahnya, diminta untuk mengkonsumsi asetosal dalam dosis yang rendah 81 mg. Nah, kalian lihat di sini, ini salah satu kemasannya ya, kemasan sekundernya, dan ini tulisan yang ada di kemasan tersebut, termasuk di botolnya. Ada semua informasinya. Ada active ingredient-nya apa, termasuk bahan penambahnya. Kalian bisa lihat? Ya. Kemudian ada warning, apa yang perlu dilakukan, apa yang harus mereka perhatikan kalau mengkonsumsi obat ini, bisa timbul gejala apa yang tidak diharapkan. Jadi informasi itu begitu banyak. Tetapi orang Amerika tetap merasa bahwa mereka tidak mendapatkan informasi. Kenapa? Ternyata karena low health literacy. Mereka tidak paham apa yang tertulis di sini. Ya. Padahal kalau kita lihat begitu banyak informasi yang diberikan, dan ini sebetulnya komplit sekali ya. Anda bisa bandingkan dengan antiplatelet lain yang diedarkan di Indonesia yang juga isinya asetosal. Itu kebanyakan dosnya besar. Kemudian dituliskan namanya di situ. Informasi selanjutnya lihat dokter. Selanjutnya lihat brosur. Apa gunanya itu kotak besar-besar? Gitu. Kemudian tulisannya kecil. Informasi selanjutnya lihat brosur. Nanti pada saat di apotik, Anda mau memberikan kepada orang, Anda buang brosurnya, Anda buang kotaknya, yang diberikan hanya blisternya. Ya. Jadi apa informasi yang bisa didapatkan oleh orang? Padahal Anda ingin memberikan sesuatu yang kalau salah penggunaannya, maka ini menjadi racun dalam tubuhnya. Atau kalau dia tidak cocok dengan obat itu, maka bisa terjadi apa? Dia kan harus tahu sebetulnya. Pasien itu wajib tahu. Ya, jadi kebayang bahwa orang Amerika yang begitu banyak informasi dikasihkan tetap merasa bahwa mereka tidak paham. Bagaimana kodong dengan orang Indonesia yang informasinya memang tidak ada, pasti jauh lebih tidak paham kan? Tapi karena penelitian-penelitian seperti ini tidak dilakukan di Indonesia atau belum dipublikasikan, jadi kita tidak tahu, kita anggap baik-baik saja. Nah, ini saya berikan satu contoh bagaimana kita memberikan label obat. Ada yang bisa menyebutkan kepada saya aturan pakainya ini obat bagaimana? Coba. 1 kali 34 malam. Maksudnya? Makanya saya bertanya. Coba Anda sebagai seorang yang berkecimpung di bidang farmasi, Anda dapatkan obat seperti ini. Ini orang bertanya ya ke saya.
Nah, enggak boleh saya publikasikan berarti nih videonya ya, karena kelihatan rumah sakitnya. Kalian bisa baca. Iya, Bisa. bisa. Oke. Jadi nanti, tidak boleh videokan dulu ini untuk taruh di YouTube. Ya, jadi ini betul-betul terjadi, dan yang WA saya ini teman saya yang juga lulusan sarjana, jadi bukan orang yang tidak sekolah ya. Kemudian dia tanyakan kepada saya, ini satu di pertanyaannya, ini bolehkah saya minum ini di satu waktu? Kira-kira jawabannya bagaimana? Enggak. Nggak boleh. Kenapa? Rasanya nggak boleh. Harusnya. Iya, coba berkomentar dong. Makanya saya bilang, saya sampai haus ini karena saya terus yang ngomong. Karena revampisingnya, Ibu. Gitu. Bagaimana? Revampising karena dia dalam bentuk tablet salut selaput. Jadi dia beda waktu kita dikasih. Harus beda waktu, iya. Supaya kalau saya sampai situ Ibu, ya aku tahu. Berarti yang lain ini kayak suara jangkrik ya, krik 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 gitu. Ada orang tapi tidak bersuara. Makanya saya katakan aktifkan nih suaramu. Jadi kalau ada yang mendengkur nih ternyata selama perkuliahan saya bisa dengar, oh ada yang tertidur. Karena kekurangannya seperti itu. Kita kuliah virtual seperti ini saya tidak bisa lihat semuanya ya. Sebetulnya ada temanku juga yang dia pakai 2 layar. Jadi satu layarnya itu isinya adalah foto-fotonya, tampakan videonya. Jadi kalau ada yang merokok di situ, pernah dia foto yang merokok, kemudian ada yang cuman kasih lihat sarungnya gitu ya. Itu kelihatan, cuman saya ya sudahlah, kalian sudah mahasiswa, tidak perlu diawasi sampai segitu. Kalian mau dapat informasi silahkan, tidak juga banyak resource yang bisa kalian cari untuk mendapatkan ilmu. Jadi di sini. Oh Ibu, Inha ini isoniasid Ibu. Iya. Tidak terbaca kah ini obat apa? Iya Bu, enggak Bu. Kabur Bu. Inha rifampicin. Obat apa ini? Isoniasid yang orange Bu. TB Bu. TBC. TBC. Betul. Obat TBC INH dengan rifampicin. Itu lini pertama. Ya. Orang yang mau menggunakan obat ini digunakan gratis karena disupport sama pemerintah. Jadi kalian lihat pertanyaannya temanku, cuman satu, boleh saya minum di waktu yang bersamaan? Beda jawabanku. Kalau saya bilang, boleh. Kenapa? Boleh karena sebetulnya ini penandaannya sama seperti kalau Anda menuliskan 3 kali 1. Apa maksudnya? Kalau 3 kali 1 itu apa? Minum 3 kali dalam satu hari. 3 kali sehari minum 1 hari. Satunya itu apa? Tiap 8 jam. 8 jam minum 1 tablet. Iya. Jadi 3 kali 1 artinya 3 kali diminum 1 tablet kan? Jadi kalau 1 kali 3/4 maksudnya apa? Minum 1 kali pas tahajud 3/4 malam. 1 kali sehari 3/4 tablet diminum pada malam hari. Yang satunya 1 kali sehari 2/3 tablet diminum pada malam hari. Bayangkan betapa salahnya informasi yang didapatkan oleh pasien TBC ini. TBC. Orang yang kalau dia mengkonsumsi tidak sesuai dosis, maka yang pertama terjadi adalah dia tidak sembuh. Yang kedua, resiko resistensi. MDR Ibu. MDR. Ya, multi drug resistant yang jauh lebih susah untuk diobati, lebih mahal. Ditanggung. Salahnya di mana? Kenapa TB tidak habis-habis di Indonesia? Ya, perlu keterlibatan farmasi lebih banyak di situ. Bayangkan kalau farmasinya menuliskan seperti ini, salah minum.
Yang dia konsumsi adalah teman saya 3/4 malam dan 2/3 malam. Jadi 1 jika dokter tanya, boleh kah saya minum 1 kali? Mau jadi saya tidak perlu bangun di 3/4 malam, saya tidak perlu bangun di 2/3 malam. Capek nggak bangun sampai 2 kali tengah malam. Gitu. Orang yang merasa susah dalam mengkonsumsi obatnya, apa yang dia lakukan kira-kira? Tidak mengkonsumsi. Kalau sudah misalnya hilang nih batuknya, berhenti nih. Pak, meskipun sudah dikuar-kuari sebelumnya, harus ini minum sampai 6 bulan, minimal 3 bulan. Jangan putus. Tapi kalau dia sudah merasa capek, Kak Dede, tiap malam saya harus minum 2/3 malam Kak bangun. 3/4 malam bangun Kak lagi minum satunya. Selesai batuk-batuk berhenti nih. Ya. TBC tidak habis-habis di Indonesia. Mungkin salah satunya gara-gara ini. Orang menuliskan dengan begitu cerobohnya. Semuanya beranggapan akan memahami. Anda sebagai orang farmasi saja ternyata tidak paham. Ya. Begitu saya analogikan bahwa ini mirip dengan 3x1 kalau dituliskan. Baru semuanya ngeh. Oh, ini maksudnya 1 kali sehari 3/4 tablet. Tapi kalian tadinya juga beranggapan kan bahwa ini dikonsumsi 1 tablet kan? Iya. Berarti kan dari seharusnya 3/4 Anda konsumsi 1 tablet akan overdosis. Overdosis apa yang terjadi? Kalau dia tidak resisten, maka yang kemungkinan adalah efek sampingnya yang makin berat didapatkan oleh pasien. Sementara INH dengan rifampicin tidak main-main efek sampingnya. Ya, kerusakan ginjal, kerusakan hati. Ada gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, meskipun itu reversible ya, bisa kembali setelah menghentikan obat. Tetapi kan tetap saja orang jadi ketakutan, apalagi kalau dosisnya salah. Jadi kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena itu tadi, kita, kalau saya di bagian etika ya, nanti ada etika, mata kuliah etika, kalian betul-betul tanamkan itu, bahwa kita adalah profesi. Nanti Anda menjadi apoteker, itu adalah profesi. Profesi maksudnya suatu pekerjaan. Diberikan definisi profesi, artinya tidak tergantikan. Dokter, profesi. Kenapa? Karena kalau dia tidak ada, tidak digantikan sama profesi yang lain. Minimal yang menggantikan adalah profesi yang sama. Dokternya sakit, maka dia minta menggantikan dokter lain. Bukan perawatnya yang biasa di situ, gantikan Kak dulu Atau misalnya apotekernya yang ada di apotek. Kau tahu nih semua toh, kalau orang pasiennya biasa aku kasihkan obat begini, kalau dia sakit begini. Kau mau dulu gantikan Kak 1 hari. Tidak pernah Anda dapatkan hal semacam itu, saya yakin. Nah, bagaimana dengan profesi apoteker? Begitu mudah Anda tinggalkan pekerjaan kefarmasian nantinya mungkin, ya. Kan Anda menganggap bahwa bisa dilakukan sama orang lain. Ada di tenaga teknis kefarmasian, ada di pemilik apotik, bahkan mungkin anak Anda, ada di anakku bisa kasih. Karena Anda tidak menanamkan diri bahwa ini adalah profesi. Jadi, sorry kalau saya bilang seperti ini ya, mudah-mudahan kalian langsung tersinggung. Jadi nanti kalau kalian sudah menjadi apoteker, kalian tidak akan lakukan, saya tidak begitu nanti, tersinggung sekali Kak dengan apa yang disampaikan oleh Eni. Silahkan. Karena memang ini kenyataan yang begitu banyak terjadi. Ada mungkin yang bertanya, kenapakah dosen-dosennya farmasi tidak praktek seperti dokter-dokter? Sebetulnya kita mau bahwa Anda sebagai farmasi, kalau yang namanya farmasi adalah menjalankan praktek. Kalau Anda praktek di apotik, maka Anda harus ada di situ. Jangan langsung minta digantikan oleh orang lain. Kalau Anda tidak ada, Anda pergi mengajar, minta digantikan sama orang di rumah misalnya. Yang bisa menggantikan adalah harus apoteker yang lain. Gitu. Sama seperti tenaga-tenaga profesi yang lain kan.
Ada yang pernah dengar perawat misalnya, dia sakit, kemudian instalasi perawatannya di situ langsung dibilang, ih dok sakit kak, bisa kita gantikan kak? Nggak pernah kan ada seperti itu. Atau misalnya dia masuk ke deponya farmasi, gantikan kak dulu sakit kak, nggak pernah kan? Kayak kalau farmasis yang sakit, wah mudah sekali. Atau jangan sakit, pergi makan siang saja begitu mudahnya minta digantikan gitu. Karena kita masih banyak yang beranggapan bahwa profesi farmasi itu bukan profesi kalau dari caranya bekerja. Karena Anda harus ingat, profesi itu tidak tergantikan. Kalau Anda merasa mudah digantikan, maka Anda belum menanamkan bahwa Anda sebagai farmasis itu adalah profesi. Yaitu di kuliah, bukan komunikasi, itu di kuliah etika harus. Cuman saya tanamkan, kenapa? Karena ini saya berikan contoh bagaimana komunikasi itu bisa membuat sesuatu tidak sesuai, pasien tidak sesuai mendapatkan. Nah ini orang-orang yang minta di admit, salah sekali. Bagaimana respon farmasis atau apoteker ya, kalau ditanya apa alasannya tidak memberikan informasi yang jelas? Yang pertama, sibuk. Adakah profesi yang tidak sibuk? Profesi kesehatan yang tidak sibuk? Ada pernah lihat profesi kesehatan yang tidak sibuk? Semua pasti sibuk semua, Ibu. Betul. Jadi tidak ada alasan sebetulnya Anda tidak memberikan layanan kefarmasian karena kesibukan. Karena semua profesi pasti sibuk. Profesi kesehatan ya. Tapi kenapa tetap mereka jalankan pelayanan kesehatan ini sesuai dengan profesi? Karena mereka menganggap ada sesuatu yang penting yang tidak boleh digantikan oleh orang lain. Aku tahu, tetapi saya tidak mau digantikan karena saya menjaga marwah profesi saya. Gitu. Yang kedua alasannya, patient lack of time. Nah ini lagi. Asumsi-asumsi. Padahal kalau dilihat dari riset, penelitian-penelitian, pasien justru merasa bahwa kami butuh informasi, tapi kasihan farmasinya kecapean, farmasinya tidak ada waktu. Jadi kita juga segan untuk bertanya. Padahal kalau dari segi farmasi, mereka merasa bahwa tidak ada waktunya pasien. Gitu. Jadi memang ada gap di sini. Makanya saya tampilkan hasil riset-riset ini, saya tuliskan publikasinya, linknya, kalian bisa baca gitu ya. Jangan bilang bahwa itu asumsi gitu, ibu hanya beranggapan begitu. Ini berdasarkan penelitian-penelitian. Kita lihat, pasien dengan literasi kesehatan yang rendah, itu tinggi sekali resikonya untuk masuk emergency room karena adanya medication error. Salah dosis. Atau misalnya dia gunakan tidak sesuai. Atau misalnya kayak kasusnya yang tadi orang TB gitu ya. Overdosis dia. Most likely masuk ke emergency room karena salah dosis. Yang kedua, kalau dia ternyata dosisnya tidak terlalu tinggi, tubuhnya masih bisa mentolerir, tapi lama-kelamaan dia tidak sembuh-sembuh kan? Maka perlu masuk rumah sakit karena mulai terjadi penurunan apa gitu. Hospital stay-nya menjadi most likely terjadi. Kemudian yang ketiga, less likely to follow treatment plan. Karena dia tidak paham, jadi dia tidak mau mengikuti treatment plans yang ada. Dia yang harusnya mengkonsumsi 3/4 tablet 1 kali sehari pada malam hari, beranggapan ini konsumsinya nanti 3/4 malam. Akhirnya dia jadi malas. Rempongnya minum ini obat harus tak bangun tengah malam. Kenapa dia bisa berpikiran seperti itu misalnya? Ya kita lihat pada kultur ya. Mohon maaf kalau saya bilang di Indonesia TB atau TBC itu masih dianggap sebagai penyakit memalukan. Masih ada orang-orang yang beranggapan seperti itu. Maka salah satu tantangan juga promosi kesehatan adalah kita mau membalikkan persepsi seperti ini, bahwa ini tidak seperti itu, tidak memalukan.
Sama seperti COVID, itu tidak memalukan gitu. Kalau Anda positif, tidak apa-apa diumumkan kepada orang supaya orang menjadi jaga diri, mawas bahwa oh saya pernah kontak gitu. Jangan beranggapan bahwa memalukan gitu. Nah, kenapa saya bilang memalukan? Ini teman saya, dia beranggapan bahwa dia harus mengkonsumsi obat ini 2/3 malam dan 3/4 malam. Mohon maaf kalau saya bilang dia sekalian muslim ya, dia muslim ya. Jadi dia beranggapan bahwa disuruh Kak minum obat di 2/3 malam. 2/3 malam kalau muslim itu waktu apa? Tahajud. Tahajud. Waktu yang paling afdol untuk melafazkan doa. Ya. Jadi kalau ada obat disuruh minum di 2/3 malam, kemudian itu penyakit yang dianggap memalukan, maka dia akan berpikir bahwa, dan ini pemikirannya, saya harus banyak-banyak berdoa. Makanya disuruh Kak minum obat tengah malam. Oh, ilmu cocokloginya masuk. Padahal ini hanya gara-gara betul-betul komunikasi yang tidak efektif. Ya. Harus Kak. Oh, ini memang penyakit memalukan. Makanya saya disuruh minum tengah malam supaya sekalian Kak berdoa. Oh, iya. Harus Kak banyak-banyak tahajud. Sekalian Kak minum obat. Jadi banyak hal yang harus kita pertimbangkan, dan Anda sebagai apoteker yang nanti akan memberikan suatu racun atau obat tergantung dosis dan penyampaian Anda, ini vital sekali peran Anda. Ya. Nah, ini berbagai kasus. Keputihan tak kunjung sembuh, kemudian resistensi yang terjadi, bahkan terjadi superbug. Silahkan Anda lihat analisis. Kira-kira ini penyebabnya apa? Apa yang menyebabkan ini semua? Anda sebagai seorang farmasis, Anda orang yang pemegang kunci sebetulnya. Kalau orang mau mengkonsumsi antibiotik tanpa melalui tangan apoteker itu tidak mungkin. Ya. Resepnya dokter, kita kan cuma kasih. Nah, kalau Anda menjalankan fungsi farmasi klinis, maka Anda juga akan mereview itu resep. Ada dapat resep yang tidak masuk akal, misalnya dikasihkan antibiotik sampai 3 macam dengan dosis over, akibatnya bisa terjadi resistensi, maka Anda berhak untuk melakukan konfirmasi kepada dokter penulis resep. Ya, apalagi kalau ada yang cuma mau datang beli Kak amoxanta atau beli Kak amoxicillin 1 biji. Kenapa Ki? Sakit gigi. Banyak ya. Maka jangan heran kalau resistensi itu terjadi. Ada profesi yang tidak menjalankan profesinya dengan baik. Nah, ini contoh lagi. Kalian lihat di sini bagaimana sindrom Stevens-Johnson. Terbaca danger of self-prescription, ya, atau swamedikasi. Pasiennya mendapatkan efek samping berupa sindrom Stevens-Johnson. Ada yang tahu apa itu sindrom Stevens-Johnson? Ayo. Belum pernah dengar di farmakologi? Salah satu reaksi efek samping obat yang parah. Jadi bukan cuma reaksi anafilaksis ya. Ini berhubungan dengan sistem imun juga. Reaksi alergi yang parah. Jadi pasiennya bisa langsung kayak terbakar karena reaksi obat-obat di dalam tubuh itu mengakibatkan efek samping. Ya. Kalau ini contoh yang saya perlihatkan ini terjadinya di Afrika dengan fasilitas kesehatannya yang kurang lebih sama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, pasiennya tidak terselamatkan. Kalau di Amerika ini contoh orang yang sindrom Stevens-Johnson juga, tapi dia bisa selamat dengan begitu banyaknya bagusnya fasilitas kesehatan yang ada di sana, gitu ya. Kalian bisa lihat apa tulisannya di sini. I feel burning from inside. Jadi terasa terbakar, kayak ada api di dalam badannya. Nah, pasien mendapatkan seperti ini karena hasil swamedikasi. Apa yang menyebabkan sindrom Stevens-Johnson?
peran kita itu sebetulnya sebagai apoteker penting sekali. Pasien perlu tahu, dan mengetahuinya dari mana? Dari orang yang mengetahui tentang obat. Nah, karena Anda tahu bahwa kita punya peran yang sangat penting. Apa yang harus saya lakukan? Ya? Untuk menjamin bahwa literasi kesehatan atau pasien itu paham. Bukan hanya mampu membaca, tapi dia juga paham apa yang kita sampaikan supaya dia bisa membuat keputusan yang terbaik untuk kesehatannya, gitu ya. Nah, jadi sebetulnya banyak strategi-strategi, tapi di sini strategi simpelnya saya tuliskan dalam 5 step. Jadi terapkan 5 steps. Gitu. Sederhananya seperti ini. Yang pertama, speak as speak slowly. Speak slowly itu intonasi Anda. Kita harus menyesuaikan intonasi dengan berdasarkan pasien yang kita hadapi. Ya, pasien geriatris seperti apa? Pasien yang anak-anak muda seperti apa? Kalau saya jelaskan kepada kalian cara menggunakan obatnya kalian di kaum milenial dengan cara saya menjelaskan ke pasien geriatri, itu harus berbeda. Karena kalau kaum milenial dikasihkan perlahan-lahan, kemudian dengan bahasa yang agak dikeraskan, mungkin kalian akan beranggapan, hei Dede berhenti mau ngomong, bisa juga kepeng baca, ada jadi Google. Gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita berkomunikasi? Itu strategi-strateginya bisa Anda pelajari, tapi yang jelas kita harus speak secara keseluruhan, slowly and simple. Ya. Perlahan. Kenapa? Karena kita tidak tahu latar belakangnya ini orang apa. Apakah dia orang kesehatan, apakah dia orang awam. Orang kesehatan saja punya pemikiran yang berbeda. Belum tentu semuanya sama. Ya. Teman saya ada yang bingung. Dia orang teknik, sudah S3. Disuruh mengkonsumsi sirup. Kemudian dijelaskan, pada saat itu botolnya dipegang sama orang apoteknya mungkin ya, kemudian dibilang harus dikocok sebelum diminum. Dia bingung, suspensi, orang teknik suspensi itu berkaitan dengan suspensi mobil. Jadi kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang simple. Anda semuanya orang farmasi tahu apa itu suspensi, ya. Tapi kalau Anda jelaskan ke profesi yang lain, bahkan profesi kesehatan sekalipun, belum tentu perawat itu tahu apa itu suspensi. Yang mereka tahu itu adalah sirup. Jadi kalau Anda bilang suspensi, lain lagi pemikirannya mereka, apalagi kalau orang yang latar belakangnya berbeda. Jadi speak slowly and simple itu contoh yang bisa terjadi seperti ini. Patient turn ke farmasi, dia kembali ke farmasi, kemudian menyampaikan bahwa dia mengalami efek samping dari patch, ya, nitroglycerin. Ternyata begitu dibuka, itu patchnya tertempel semua. Kenapa? Karena informasinya cuma disuruh tuliskan, digunakan 1 kali sehari. Farmasis beranggapan bahwa semuanya pasti tahu, digunakan sekali sehari, lepas dulu sebelumnya, baru tempel yang baru. Tapi asumsi pasien belum tentu seperti itu, gitu ya. Pemahamannya pasien belum tentu seperti itu. Ternyata dia terus taruh 1 setiap hari. Akhirnya dadanya semakin, karena efek obatnya terakumulasi. Mungkin saja patch sebelumnya masih mengandung obat, gitu ya. Jadi begitu bertumpuk-tumpuk, wah, sudah efek samping yang dia dapatkan. Sama seperti ini contohnya. Anda harus minum ini dengan banyak, minum ini obat dengan banyak minum air. Ini air apa? Bisakah minum teh? Itu air juga? Atau air yang dimaksud itu bisa susu? Karena Anda cuma bilang air.
orang nanti minum ya pokoknya air, ini air susu, ini air teh, itu kan juga air. Kemudian banyak, definisi banyak itu bagaimana? Jadi speak slowly and simple. Simple itu maksudnya jelas, clear. Sejelas-jelasnya. Nah, untuk tahu bahwa pasien komunikasi kita sudah ditangkap dengan baik, kira-kira apa yang perlu kita lakukan? Ingat yang dijelaskan oleh Pak Ilham. Sender mengirimkan message ke receiver. Maka receiver supaya tahu bahwa infonya sudah benar, apa yang perlu kita lihat? Feedback. Disuruh ulangi informasinya. Feedback. Dengan Feedback. informasinya. Jadi jangan langsung Difilter. pasien paham tanpa kita mengetahui bahwa feedbacknya ini bagaimana. Kita minta feedbacknya. Atau misalnya kita hanya berdasarkan pada bahasa tubuh, gesture. Ini saya berikan contoh banyaknya bahasa tubuh yang menyebutkan kata saya minta maaf. Gitu. Oh iya minta maaf padahal dalam hatinya tidak seperti itu ya ekspresinya. Anda bisa lihat berbagai ekspresi I am sorry di sini. Termasuk Ibra di sini I am sorry. Gitu. Kalau dia dimarahi itu dia langsung tundukkan kepalanya. Bayi. Kenapa di sini gambar bayi? Karena bayi itu sebetulnya begitu mudah kita lihat ekspresi bahasa tubuhnya gitu ya. Tapi sering juga sudah dia jadikan permainan. Kalau habis dimarahi dia tundukkan kepalanya. Padahal tidak ada air matanya gitu. Kayak lagi menangis. Ini kalau saya videokan ini begitu diangkat kepalanya sudah senyum lihat. Kalau pura-pura dimarahi gitu ya. Jadi ya kalau bahasa tubuh itu memang tidak, kita harus tetap menyampaikan feedback itu bukan hanya dengan melihat gerak-gerik, tapi tentu saja gerak-gerik juga penting ya. Tapi hanya berdasarkan itu juga tidak mungkin. Maka yang perlu Anda lakukan adalah T. Apa itu? Teachback. Jadi teachback ini kita menjelaskan untuk mengetahui level of acceptance-nya bagaimana. Contohnya seperti ini. Anda habis memberikan informasi tentang indikasi. Maka kita teach back dia. Kita tanya feedback-nya seperti apa. Bagaimana Bu? Kira-kira kalau ini seperti ini, Anda menjelaskan mengenai diabetes dan gejalanya. Bisa jelaskan apa tanda-tandanya kalau tinggi gula darah tak? Terus kita melihat feedback-nya ya. Karena pada saat ini baru memberikan informasi. Nah, pada saat tentu saja kalau sudah berjalan terapinya, kalau Anda menjalin mutual relationship atau betul-betul sudah terjadi hubungan yang saling percaya, maka feedback-nya itu akan terlihat dengan bagaimana caranya dia menggunakan obatnya. Ya, bukan hanya dari kata-kata, tapi Anda bisa lihat juga bagaimana prosesnya dia menggunakan obat tersebut. Apakah ada progres atau tidak. Nah, yang berikutnya adalah encourage questions. Jadi ini kurang lebih sama, feedback bisa dijalankan bersamaan. Ya. Jadi contohnya kita sudah jelaskan tadi, kita bisa teach back. Nah, pada saat kita menjelaskan kan tidak harus semuanya dijelaskan. Karena terlalu banyak Anda berikan informasi, maka informasi yang sebelumnya takutnya dia akan lupa. Maka kita tanya saja apa yang kira-kira dia tidak tahu. Misalnya kita sudah kasih tahu, Ibu harus mengurangi karbohidrat. Nah, tanya. Encourage question. Ibu mengetahui jenis-jenis makanan yang mengandung karbohidrat itu apa? Gitu ya. Nah, dia akan langsung berpikir, oh, saya tidak tahu ya, bagaimana itu? Dia muncul pertanyaan. Atau kalau dia tahu yang kayak permen toh, Anda bisa langsung menjawab bahwa oh, asumsinya karbohidrat hanya yang manis, maka Anda bisa meluruskan bahwa yang disebut sebagai gula itu harus manis. Karbohidrat atau gula itu bisa juga yang tidak manis seperti tepung, beras,
manis kayak itu beras, ya. Tapi nggak mungkin kita kasih itu pasien ya, tapi kita jelaskan saja bahwa tidak harus gula itu manis. Kemudian berikutnya apa? Berikutnya adalah plain language. Plain language maksudnya Anda tidak menggunakan bahasa bersayap. Bahasa bersayap kalau kita di dunia kesehatan, kalau di politik itu bahasanya bersayap ya. Kalau kita di bidang kesehatan itu medical terminology, slang-slang ilmu, istilah-istilah kesehatan. Contohnya di sini febrile dan sebagainya ya. Nah, kira-kira kalau analgesik kita mau awamkan apa itu? Kita menggunakan plain language atau bahasa Penurun demam, panas, kita bilang antinyakit. ya. Kalau penurun demam itu antipiretiknya. Oh iya, astaga. Antipiretiknya itu anti nyerinya. Piretik, astaga. Iya. Bu. Hilang sakitnya, ya. Kemudian kalau fatigue, kira-kira apa? Bukan diare. Lemas, Kelelahan, capek. capek, Kalau kita orang lemas. Makassar capek gitu. Kemudian hipertensi, Naik darah, Darah tinggi. ya tekanan darah tak meningkat. Jadi ini juga perlu, kadang-kadang saya pernah dapatkan orang yang pucat sekali, saya bilang kayaknya perlu periksa, mungkin kita kurang darah. Langsung saya bilang, tidak mungkin saya kurang darah, nah saya tekanan darah tinggi. Ini contoh ya bahwa begitu masyarakat awam itu memang perlu diedukasi. Jadi langsung saya jelaskan pada saat itu, cuman ya ini penggambaran bahwa bagaimana pendapatnya masyarakat. Kemudian berikutnya tremor, apa itu? Bergetar. Ya, Gemetaran. getar. Febrile yang tadi. Febrile. Febrile. Rantau. Tak pernah dengar. Baru dengar. Oh, demam. Demam. Oh, Kemudian miopati. miopati itu Otot, ya ya. kelemahan otot. Jadi ini sering mungkin Anda gunakan miopati. Kenapa? Bengkak. Karena salah satu efek samping dari obat-obat kolesterol itu kemungkinan adalah miopati. Jadi Anda jangan menggunakan istilah miopati ya, apalagi rhabdomyolysis. Wah. Rhabdomyolysis, Ya, peluruhan otot jantung. Kemudian udem, bengkak. ya. Urin, Suka. sering sekali. Tampungin dulu urin tak, Bu? Hah, urin. Tentu semuanya paham, tapi kalau kita bilang kencing, nah, mungkin orang akan paham. Ih, tidak sopan kalau bilang kencing. Nanti tidak kelihatan profesional, Ki. Nah, ada caranya, ya. Kalau Anda bicara dalam konteks kencing dengan bahasa yang jorok, mungkin Anda akan terlihat tidak profesional. Tapi kalau Anda menjelaskan memang dengan metode yang bagus, intonasi yang bagus, maka akan tetap terlihat profesional. Meskipun tidak menggunakan istilah-istilah kesehatan ya. Kan banyak yang beranggapan bilang, nanti tidak kelihatan Ki pintar, tidak kelihatan Ki ahli obat. Kalau kita pakai bahasa-bahasa yang terlalu sederhana, tidak kelihatan Ki cerdas, ya. Itu beda ya. Jadi tergantung dari metodenya sebetulnya. Prognosis, kemudian cancer. Nah, ini istilah-istilah yang harus kita sederhanakan. Plain language. Yang berikutnya adalah show example. Show example, Anda tahu bagaimana caranya, maka Anda jelaskan bagaimana caranya dengan memberikan example. Tapi tidak juga harus ya dibuka obatnya orang, kemudian Anda minum. Begini caranya, Bu. Minum dengan banyak air, gluk-gluk-gluk. Anda minum duluan. Tidak begitu, tapi show example bisa juga melalui gambar. Atau misalnya yang alat peraga. Alat peraga kalau pernah di OSC, ya. Nebulizer ya. Nebulizer. Itu nebulizer dijadikan soal. Ternyata banyak anak farmasi yang menjelaskan, jadi apoteker yang mau lulus ini ujian OSCE menjelaskan cara pakai nebulizernya itu salah. Langsung ada
bukan penguji ya, pengawas, pengamatnya dari dokter, dari maksudnya profesi dokter. Langsung bergurau, dia bilang, jangan sampai orang yang terapi asma ini tidak sembuh-sembuh karena memang tidak sesuai cara, tidak dijelaskan cara pakainya. Karena dia lihat dari berapa orang yang ikut ujian, hanya beberapa yang benar caranya menjelaskan. Padahal jelas-jelas di situ ada brosurnya ya. Jadi banyak yang langsung berdasarkan asumsi sinetron dia lihat blub, langsung dia ngomong. Kan dia di sinetron kan banyak sekali yang sedikit-sedikit semprot obat asma, habis itu ngomong, padahal caranya salah dan sayangnya diadopsi. Jadi contoh-contoh seperti ini, Anda kalau dilakukan praktis atau latihan, maka ini akan menjadi suatu kebiasaan. Cara untuk meningkatkan health literasinya masyarakat salah satunya adalah dengan seperti ini, supaya komunikasi kita efektif, supaya pasien itu paham. Ya, ini tambahan bahwa kita punya banyak tantangan. Salah satunya bagaimana peran kita itu akan berganti dengan adanya alat-alat yang menggantikan gitu ya. Tapi bagaimana supaya komunikasi terapi itu tetap efektif, maka strategi-strategi itu perlu Anda pelajari. Nah, ini akan kita bahas minggu depan. Jadi silakan Anda lihat ya. Akhir kata komunikasi itu Anda bisa perbaiki dengan berlatih. Kalau hanya mendengarkan saya tahu di teorinya, tapi Anda tidak berlatih, maka tidak akan efektif. Maka tidak akan Anda dapatkan metode yang tepat. Karena masing-masing orang itu punya style yang berbeda. Oke? Akhir kata, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Waktu